Berikut hasil diskusi dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Usmatuljana, Salma Ainun Susatyo, Septian Rahmat Maulana, dan Wahyu Triwulansari. Isi dari presentasi kami yang pertama, teori belajar, yang kedua, model pembelajaran pada konstruktivisme, yang ketiga, meningkatkan motivasi dengan studi kasus, dan yang keempat adalah kesimpulan. Penerapan teori belajar behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Teori behavioristik dapat diterapkan dengan cara memberikan stimulus dan motivasi secara berulang agar siswa dapat memberikan respon positif kemudian menjadi pembiasaan, mampu mengulangi, dan berperilaku seperti yang diharapkan oleh guru sesuai tujuan pembelajaran. Contohnya, saat kita memberikan pertanyaan berapa hasil 3 tambah 4 di dalam kelas, siswa akan menghitung hasilnya dan berusaha menjawab dengan benar. Jika jawabannya memang tepat, kita akan memberikan pujian ke mereka. Dari kejadian ini, siswa tahu bahwa cara untuk mendapatkan pujian adalah dengan menjawab pertanyaan dengan benar. Kedepannya, saat ia ingin mendapatkan pujian dari kita, ia akan melakukan hal yang sama lagi. Selanjutnya adalah sosial kognitif. Sosial kognitif merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberi kesempatan untuk tanya jawab, memperbaiki dari hasil pengamatan, serta refleksi diri. Contoh penerapan teori sosial kognitif yaitu dengan cara pengamatan dan praktik. Misalnya, para siswa diberikan sebuah permasalahan tentang bagaimana sifat magnet. Mereka dapat melakukan percobaan menempelkan magnet dengan benda-benda seperti pensil, ballpoint, dan peniti. Kemudian menuliskan hasilnya pada sebuah tabel. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut dipaparkan di depan kelas, dan teman yang lain menanggapi serta memberi masukan. Saat pengambilan kesimpulan, guru berperan meluruskan dan memberi penguatan pada siswa. Setelah itu, para siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan. Kemudian ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah kegiatan belajar yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Contohnya, di dalam kelas yang heterogen, guru meminta siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Guru menyebutkan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan dengan teman sebangku nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk menyebutkannya. Guru memberi penguatan dengan menyebutkan penerapan sila pertama dalam masyarakat, lalu meminta siswa untuk mencocokkannya. Siswa diminta untuk menyimpulkan antara keduanya dengan dituntun oleh guru. Akhirnya, siswa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagian yang kedua yaitu model pembelajaran pada konstruktivisme. Pada model-model pembelajaran, kami mengambil 4 model. Yang pertama adalah inquiry atau discovery learning, yang kedua model jigsaw, yang ketiga adalah cooperative scripting, dan yang keempat adalah group investigation. Inquiry atau discovery learning yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Nah, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama pemberian rangsangan, yang kedua pertanyaan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengelolaan data, yang kelima pembuktian, dan keenam menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang selanjutnya model jigsaw. Nah, model ini akan menekankan pada kolaborasi antar grup. Langkah-langkahnya, yang pertama bentuk beberapa kelompok kecil, kemudian tentukan materi berbeda dari tiap kelompok, tunjuk salah satu orang sebagai juru bicara kelompok, yang keempat diskusi kelompok terkait materi yang diberikan, yang kelima presentasi oleh juru bicara, dan yang keenam diskusi panel bergantian antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, melalui perwakilan masing-masing kelompok. Berikutnya, cooperative scripting. Model pembelajaran ini mengajak siswa untuk dapat berpikir sendiri dan tidak bergantung pada teman satu kelompok. Langkah-langkahnya, guru membuat kelompok berisi 2 orang. Setiap siswa mendapat materi atau bacaan yang akan diringkas. Kemudian menentukan peran, siapa sebagai pembicara dan siapa yang sebagai pendengar. Pembicara mempresentasikan hasil ringkasan, pendengar menyimak, kemudian bertukar peran, ulangi langkah 4, dan yang keenam merumuskan simpulan.
Kemudian yang terakhir, group investigation. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran investigasi kelompok yang merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. 3. Meningkatkan motivasi peserta didik. Pertama yaitu Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Lalu cara mengatasinya yaitu yang pertama, mencari tahu permasalahan yang dirasakan oleh Tania dengan mendekatinya, memahami apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan serta apa yang tidak diinginkan oleh Tania. Yang kedua, bertanya keseharian yang dilakukan oleh Tania, serta bagaimana cara dia belajar, menanyakan hobi dan hal yang disukai oleh Tania. Yang ketiga yaitu, untuk menggali informasi juga diperlukan mewawancarai kedua orang tuanya. Dengan menggali informasi ini terkait latar belakang kondisi hubungan antar orang tua dan anak, menanyakan jadwal belajar, menanyakan cara belajar yang dilakukan oleh Tania, menanyakan gaya belajar Tania, menanyakan tentang pendampingan belajar yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Yang keempat yaitu, Tania diajak untuk membaca dongeng atau cerita animasi anak untuk meningkatkan motivasi dalam belajar dan semangat. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu membuat media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar Tania. Selanjutnya, kasus yang kedua. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Lalu, cara mengatasinya yaitu Samuel dilibatkan dalam diskusi kelompok dan juga tugas kelompok bersama teman lainnya. Karena di dalam tugas kelompok harus membangun jiwa kooperatif antar siswa. Dari pengalaman yang telah didapatkan, Samuel diminta untuk merefleksikan kegiatan yang telah ia lakukan. Kasus 3. Chandra 13 tahun yang tenang dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi yang dimiliki oleh peserta didik yang bernama Chandra, yaitu dengan merancang pembelajaran yang digunakan secara berkelompok. Karena dengan kegiatan pembelajaran secara berkelompok, Chandra dapat lebih banyak berinteraksi dengan teman lainnya di kelas. Dengan berkelompok, Chandra juga bisa saling menerima pendapat dan saran dari teman yang lainnya, sehingga permasalahan yang diberikan guru dapat diselesaikan secara bersama-sama. Misalnya, ketika dalam tugas berkelompok yang diberikan oleh guru, guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan membuat mind map. Tetapi juga terdapat penilaian untuk saling mengajari satu sama lain, di mana itu juga bisa untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Pada kasus 4 ini, terdapat Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Untuk meningkatkan motivasi Robert di sekolah, yang pertama, kami mengunjungi rumah Robert dan mengajak bibinya berdiskusi untuk memberi motivasi Robert supaya semangat belajar di sekolah secara berkala. Lalu yang kedua, mendekatkan diri kepada Robert supaya Robert mau untuk menceritakan permasalahan yang dimilikinya sehingga dapat menentukan solusi yang tepat. Yang ketiga, guru membuat kuesioner sebagai tambahan untuk mengetahui permasalahan Robert. Yang keempat, di sekolah, guru juga membimbing dengan waktu yang lebih banyak dan memotivasi Robert supaya dapat mengembangkan minatnya. Kesimpulan, setiap siswa memiliki karakter dan kondisi masing-masing, sehingga sebagai seorang guru kita harus bisa memahami siswa supaya dapat memberikan pembelajaran yang bermakna untuk mereka.